Ya, Mas Bas, semuanya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Ya, Mas Mbak, sebelum dimulai dipersilakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup. Gimana kabarnya, Mas Mbak semuanya? Kabar baik, Pak. Baik, Pak. Yalah ya. Oke, Mas Mbak, UTS-nya bagaimana kemarin? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Tapi ada yang ragu. Oh, nggak apa-apa ya. Nanti pertemuan selanjutnya coba kita bahas ya. Kalau sekarang saya mau ke materi dulu aja. Sambil mengecek siapa yang belum UTS. Ya, Mas Mbak, ya kita lanjutkan ke bab 3 ya. Jadi kita masuk, kemarin kalian sudah belajar mengenai integral secara konsep ya. Jadi apa itu integral, kemudian asal-usulnya, kemudian kalian juga sudah belajar mencari integral tak tentu, integral tertentu, integral trigonometri, integral substitusi, integral parsial, dan integral bentuk khusus, pecahan parsial, dan lain sebagainya. Udah banyak sekali metode-metodenya atau teknik-tekniknya kalian sudah pelajari di sebelum UTS. Nah, untuk setelah UTS ini, kita akan mempelajari mengenai aplikasi. Aplikasi itu apa? Aplikasi itu adalah kegunaan. Jadi kegunaan dari integral. Jadi kegunaan integral itu untuk apa sih? Ya, jadi biar nanti kalian belajarnya itu ini bermakna gitu ya. Oke, Mas Mbak, beberapa penerapan aplikasi itu penerapan dari integral. Yang pertama itu adalah luas daerah. Hari ini kita akan full mengupas mengenai apa itu luas daerah dan bagaimana penerapan integral dalam menentukan luas daerah di bawah kurva. Ini nanti akan dibagi-bagi ya untuk luas daerah. Ini yang seperti saya sampaikan, misalkan teman kalian di sini ada yang juragan tanah orang tuanya, misal pulang kampung disuruh jual tanah untuk bayar SPP atau yang lainnya. Nah, tapi tanahnya itu misal bentuknya itu seperti ini, Mas Mbak. Karena mungkin batasan dengan sungai lah atau dengan tanah orang lain. Ternyata bentuknya seperti ini. Kamu disuruh mengukur berapa luas tanahnya. Kalau kalian ibaratnya ceroboh, kalian potong aja dari sini segini. Jadi bentuklah trapesium atau bahkan persegi panjang. Nah, yang ini kan eman-eman gitu. Gitu ya. Jadi bisa juga seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kalian di sini bentuknya persegi panjang, ini kan sisa-sisa eman-eman ini nggak terpakai. Artinya dipakai orang lain dong, karena kamu nggak jual. Nah, makanya kalau biar ngepas, semuanya segini kan lumayan, karena tanah kan mahal ya. Nah, biar ngepas, semuanya kehitung luasnya, maka gunakan integral. Karena dipartisi nih. Sehingga nanti bisa sama persis luasnya. Itu ya alasannya kenapa kalian butuh integral. Ya. Baik, Pak. Oke, kemudian ada jenis-jenis atau pembagiannya ya untuk luas daerah. Yang pertama, luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx.
Dibatasinya adalah kurva Y sama efek ini nih, kurva yang biru ini, nah, yang melengkung. Dan sumbu X yang ini yang mendatar bawah. Nah, pada interval dari A sampai B. Nah, ini A yang tegak, ini yang dimotong sumbu X. Nah, jadi daerahnya bentuknya seperti ini, Mas, Mbak. Nah, ini kalian disuruh mencari luas ini. Maka untuk mencari rumus atau menggunakan integralnya nanti kalau ada kurva seperti ini dibatasi oleh A sama B gitu ya, maka dan sumbu X, maka L sama dengan integral dari A sampai B f(x) dx. Ini kan gampang banget toh, karena integral dari A sampai B f(x) dx kan ini integral tertentu. Kalian sudah sering menghitung ini. Saya kasih contoh. Nih, kalian punya, carilah luas daerah yang dibatasi X pangkat 4, sumbu X, garis X sama dengan 2, dan garis X sama dengan berapa ini? 5. Nah, tanpa digambar pun kamu sebenarnya bisa, Mas, Mbak. Karena di sini 2 sampai 5 ini untuk ilustrasi. Jadi yang kamu cari itu luasannya yang ini, yang warna hijau. Jadi 2 sampai 5 batasnya Y sama dengan X4 gitu, dan sumbu X. Mirip kayak segitiga sih, tapi melengkung kan. Nah, maka mencarinya tuh tinggal integral dari 2 sampai 5. Y-nya kan X pangkat 4. X pangkat 4 dx. Nah, masih ingat kan integral kalau X pangkat 5 diintegralkan kan jadi X pangkat 4 diintegralkan kan jadi X pangkat 4 tambah 1. Berarti X pangkat 5 per 4 tambah 1 per 5. Proses hal apa? Baris pertama ke baris kedua paham ya, Mas, Mbak? X pangkat 4 diintegralkan jadi X pangkat 5 per X per 5, paham? Paham, Pak. Oke, setelah itu kalian masukkan batas atas, kemudian dikurangi batas bawah. Jadi 5 pangkat 5 per 5 dikurangi 2 pangkat 5 per 5. 5 pangkat 5 kamu ya bisalah kayak kalkulator juga monggo, kalau mau pakai, karena orang teknik nggak begitu penting ya untuk menghitung seperti ini. Kalau bisa cepat pakai kalkulator silakan. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali itu nanti hasilnya 3125 dikurangi 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sebanyak 5 jadi 32. Sehingga 3125 dikurangi 32 dibagi 5 hasilnya adalah 3093 per 5. Paham contoh soal nomor 1? Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya, kita lanjutkan lagi. Misal nomor 2 ini. Nah, carilah luas daerah yang dibatasi X pangkat 3 min 6X sumbu X pada interval 0 sampai 3. Nah, kalau yang ini harus hati-hati. Ya, karena apa sih namanya? Ya sebenarnya kalian nanti tinggal ini ya untuk ininya, berarti nanti tinggal sebenarnya langsung saja masukkan ya. Jadi integral dari 0 sampai 3 dari X pangkat 3 min 6X dx. Gitu aja ya nih, karena intervalnya 0 sampai 3. X pangkat 3 diintegralkan jadi X pangkat 4 per 4. 6X kan diintegral jadi 6X pangkat 2 per 2. Sehingga jadi X pangkat 4 per 4 dikurangi 3X kuadrat. Dari 0 sampai 3. Dimasukkan 3-nya. Nah, 3 kalau dimasukkan kan 3 pangkat 4 per 4 dikurangi 3 kali 3 kuadrat. 3 pangkat 4 kan 81 per 4. 3 kali 9 berarti 27. Nah, ini kan 0, ketika 0 dimasukkan. Sehingga 81 per 4 dikurangi 27 itu dibuat per 4, jadi 27 kali 4 itu 108 per 4. Jadi 81 dikurangi 108 per 4 jadinya min 27 per 4. Ini minus ya, artinya bahwa tanda minus itu artinya luasnya itu di bawah sumbu X.
Jadi aslinya luasnya sebenarnya 27/4 dimutlakan gitu ya. Tapi karena tanda minus itu menyatakan bahwa dia jadi Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 2. Ya. Nomor 1 tadi udah ya, bisa ya. Nah, nomor 2 itu kalau dibatasinya oleh 2 kurva. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva. Yaitu kurvanya itu adalah Y sama dengan fx dan Y sama dengan gx. Serta garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, F dan G-nya kontinu ya, jelas. Nah, maka fx-nya misal lebih dari gx ya, untuk setiap x di A sampai B intervalnya. Kalau digambar itu seperti ini Mas Mbak. Jadi antara batas bawah sama batas atas itu memang kurva. Kalau tadi kan sumbu X ya, cuma 1 kurva. Kalau sekarang ada 2 kurva, yaitu fx sama gx. Nah, ini. Maka untuk mencari luasnya, yaitu integral dari A sampai B fx min gx dx dari A sampai B fx min gx dx. Bisa ya? Cuma dikurangi aja. Kalau yang tadi 1 kan cuma fx dx. Kalau sekarang karena ada gx, maka fx dikurangi gx dx. Paham? Bapak. Oke. Kita lanjutkan. Contoh nomor 3. Carilah luas daerah yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan Y sama dengan X ya. Jadi sini ada keterangan batas atasnya tuh Y sama X kuadrat plus 1, batas bawahnya Y sama dengan X, dan dibatasi X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kalau kita gambar ini, nah kan batasnya 0 sama 1, posisinya di sini. Nah, yang atas kan Y sama dengan X kuadrat plus 1, yang ini adalah Y sama dengan X. Nah, maka bentuknya tuh mirip dengan apa ya? Ya pokoknya benda yang bentuknya kayak gini, mirip kayak persegi panjang tapi ini melengkung ya. Oke. Maka untuk mencari luasnya kan sangat mudah ya, tinggal integral dari 0 sampai 1 karena kan sumbu X-nya ini batasnya dari 0, ini 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 1 X kuadrat plus 1 dikurangi X gitu aja. X kuadrat plus 1 dikurangi X dx. Sehingga jadi X kuadrat ini diintegralkan jadi X pangkat 3/3, 1 diintegralkan jadi X, min X diintegralkan jadi X kuadrat per 2, ya dari 0 sampai 1 batasnya. Dimasukkan angka satunya. 1 pangkat 3/3 tambah 1. Kurangi 1 kuadrat per 2. Dikurangi 0. Gitu. Kemudian 1/3 ditambah 1 dikurangi setengah. Kurangi 0. Disamakan penyebutnya per
6 ya harusnya. Ini harusnya per 6 ya Mas Mbak ya, salah ketik ini. Sehingga nanti jadi 2/6 ya, ditambah 6/6 kan 1. Kemudian dikurangi dengan 3/6. Dikurangi dengan 3/6 benar ya. Sehingga jadinya 2 plus 6 min 3 itu kan 5/6. Ini bukan 3 ya, harusnya 6. Mohon maaf, nanti di ini hati-hati ya ini ya menghitungnya ya. Ini saya salah ketik di sini. Bisa dipahami contoh soal ini? Bisa, Pak. Oke, kita coba lagi contoh yang nomor 4. Nah, ini ada contoh lagi. Ya. Nah, contoh nomor 4 di sini. Carilah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Maka caranya kalian tadi gambar ya, Y sama dengan X kuadrat. Ya, jadi digambar sebenarnya. Nah, cara menggambar kan kalian di kelas kalkulus dasar 1 sudah diajarkan ya. Y sama dengan X kuadrat kan dia seperti ini. 2X min X kuadrat itu kan seperti ini begitu ya. Jadi dia memotong di X sama dengan 0 sama X sama dengan 2. Nah, kemudian kalian cari batas. Ya, jadi batasnya itu berarti titik ini sama titik ini. Disamakan. Y sama dengan Y, berarti 2X min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Berarti 2X min 2X kuadrat. Pindah ruas. Dibagi 2. Sehingga jadi X min X kuadrat. Difaktorkan. Jadi X kali 1 min X. Artinya X-nya 0 atau X-nya 1. Jadi batasnya 0 sampai 1. Jadi luasnya itu berarti luasnya itu adalah 0 sampai 1, 2X min 2X kuadrat kan tadi. Dx sama dengan integral dari 2 kali 0 sampai 1 ya, 2-nya keluar X min X kuadrat. Sehingga X diintegralkan X kuadrat per 2 ya, kemudian itu X pangkat 3/3 yang ini X kuadrat diintegralkan jadi ini. Sehingga jadi 2 kali 1/2 min 1/3. Sampai di sini paham? Ini kan 3 dikurangi 2, berarti kan 1/6 dikali 2 jadi 1/3. Ini perhitungan biasa ya. Sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak untuk integral kegunaan dari kegunaan integral untuk luas daerah yang dibatasi oleh 1 kurva dan 2 kurva. Jadi kita sudah belajar 2 hal. Nah, yang pertama itu adalah luas yang dibatasi 1 kurva fx dan sumbu x. Kemudian luas yang dibatasi oleh 2 kurva. Gitu.
Oke. Ada pertanyaan, Mas, Mbak? Boleh nulis di kolom chat atau bisa langsung untuk pertanyaannya, silakan. Izin bertanya, Pak, untuk menentukan lengkungan-lengkungan pada gambar grafiknya itu loh, Pak. Masih bingung. Lengkungan gimana? Yang batasan-batasan pada gambar grafiknya. Maksud gambar grafiknya ya? Ya. Jadi misalkan kayak ini ya, Mbak. Kayak ini, menentukan lengkungan ini sama ini gitu. Iya, Pak. Oh, itu digambar, Mbak. Kalau ini kan memang masih konsep ya. Coba kalau kita ke bawah. Yang ini nih. Yang itu bisa, yang ini bisa. Coba dari yang ini, nomor 1. Nah, kan ini. X pangkat 4. Ini kamu gambar. Cara menggambarnya masih bisa kan? Cara paling mudah begini. Tadi yang nanya Mbak Yulia sih. Iya. Nih, cara mudahnya gini. Kamu masukkan X sama dengan 0. 0 masukkan Mbak, kan jadi 0. Ke sini, ke Y sama dengan X pangkat 4. Kan jadi 0. Ketika 1, 1 kan. Ketika 2, kan 4. 2 pangkat 4, 16. Nah, jadi gitu. Nanti 5 berarti 5 pangkat 4. 5 pangkat 4, 625. Makanya di atasnya 300. Nanti tinggal dihubungkan titik-titik itu, Mbak. Kan gampang, Pak? Gitu aja. Jadi kamu ngecek Iya, dari Pak. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu cari. Nanti dimasukkan di koordinat kartesius sumbu X sama sumbu Y. Nanti dihubungkan. Dulu kalian sudah pernah belajar ini loh. Begitu juga yang ini. Nah, kamu masukin aja, Mbak, dari 0 sampai 3. 0 dimasukkan, hasilnya 0 di sini. Kalau 1 pangkat 3, 1 dikurangi 6 kali 1 kan min 5 di sini. 2 hasilnya berapa? 2 pangkat 3 dikurangi 6 kali 2. Berarti 8 dikurangi 12 min 4. 3 kayak gitu, Mbak. Paham? Paham, Pak. Iya, cuma gitu aja. Nah, nanti kalau yang ini satu-satu. Coba kamu yang Y sama dengan X dulu. Y sama dengan X. Jadi kan yang bawah ini. Nah, pura-pura kamu belum ada ini. Maka pertamanya kalau X-nya 1, ya Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 0. Karena Y sama dengan X. X-nya 2, Y-nya ya 2. Nanti tarik garis. Kayak gitu. Nah, begitu juga yang X kuadrat per 1. Berarti kalau Y-nya X-nya 0, 0 kuadrat tambah 1 berarti 1 di sini. Ketika X-nya 0, Y-nya 1. Ketika X-nya 1, 1 kuadrat tambah 1 kan 2 berarti di atas. Nanti tarik. Kayak gitu, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, diingat lagi cara-cara menggambar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, ini saya kasih diskusi ya. Seperti biasa ya. Jadi ada waktu sisa ya, itu kalian bisa gunakan. Memang sebenarnya untuk perkuliahan puasa itu mungkin jamnya beda ya, tapi saya samakan aja lah 9.25. Biar tidak terlalu pagi, karena kalau nanti mundur jadi jam 9 misal, nanti kalian nggak terbiasa. Oke. Jangan lupa diskusi ya, dan presensi. Baik, Pak. Nah, dalam Baik, diskusi Pak. itu kalian tidak Ya. harus sendiri. Jadi boleh kalian tuh
kerjasama sama teman, silakan, itu sangat diharapkan. Nah, mungkin kalian pakai video call lah, apalah, silakan ya. Jadi kalau pada saat kayak gini kalian, saya tidak menuntut kalian harus kerja sendiri. Boleh diskusi, ngerjain bareng, atau dibagi-bagi. Makanya kalian kalau bisa tuh punya kelompok. Ya, nah ini nanti kalian kalau buka si Pedar, tuh masuk ke pertemuan 9. Kan ini kemarin UTS. Masuk ke pertemuan 9. Jangan lupa presensi di kehadiran ya, karena dibatasi sampai jam 11. Kemudian kalian download materi yang tadi saya share di bahan pembelajaran. Klik aja nanti ke download. Dan diskusi, ini saya ada soal-soal ya. Jadi soal-soalnya ya tentang materi hari ini gitu. Nanti di komen aja seperti biasa ya, kalau saya tunjukkan soalnya seperti ini. Ini untuk melatih kepahaman kalian tentang apa yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi di sini jelaskan gitu ya, mengapa mencari luas daerah bisa menggunakan integral. Kalian jelaskan. Nah, nomor 2 ini tadi bisa menjawab Mbak Yuliasni. Bagaimana cara yang lengkung-lengkung itu, cara menggambar grafik fungsi gimana sih? Saya ingatkan lagi, padahal dulu udah dijelaskan di semester 1. Nomor 3, luas daerah yang dibatasi ini dan sumbu itu gimana? Kemudian luas daerah yang dibatasi oleh ini, serta garis ini 2 kurva gimana? Nomor 5, cari luas daerah yang dibatasi Y sama ini sama ini Y ya, kurang Y ini, Y sama dengan X kuadrat min 2. Saya kira kalian ikuti aja contoh ya. Dari contoh itu kalian bisa mencoba. Kalau kalian nggak mampu menggambar, nggak apa-apa. Gambar tadi itu karena saya contoh, jadi biar kalian ada bayangan. Sebenarnya kalian nyari apa sih? Kan nyari luas. Makanya saya gambar. Tapi kalau kalian, misal kayak nomor 3 ini, atau nomor 4, misal nggak gambar ya sebenarnya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau mau gambar, jadi tahu, oh sebenarnya yang saya cari itu apa sih. Pertanyaan terakhir, ada pertanyaan Mas Mbak? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, saya cukupkan untuk web meeting hari ini ya. Kalau memang sudah jelas, intinya materi hari ini kita belajar 2 hal. Yaitu mencari luas daerah yang dibatasi oleh 1 kurva ya, dan juga mencari luas daerah yang dibatasi 2 kurva. Intinya kalian gunakan integral tertentu yang ada batasnya. Itu sudah kalian mencari integral itu tuh sudah dipelajari dulu sebelumnya. Hanya saja ini diterapkan, diaplikasikan agar kalian tahu kegunaannya. Kita capek-capek mencari integral itu untuk apa sih? Saya kira itu ya, Mas Mbak. Saya cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini, pertemuan pertama setelah UTS. Semoga Mas Mbak semua berikan kesehatan, kelancaran ya bagi yang sedang menjalankan puasa, semoga diberi kemudahan. Semuanya ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Saya cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.